Silakan informasinya. Baik teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sekalian bilang? Oke, semuanya siap? Pancasila. Lagi lebih keras. Pancasila. Silakan duduk kembali. Neng Zahra. Neng Zahra. Novita Sari. Nur Ariska. Sakit. Diana Aisyah Putri. Zahra Sabila. Bendera Putra Suci dan berkian di seluruh bangsa Indonesia. Kau tak punya bangsa. Siapa berani menurunkan kau sejahtera ilmu membela sang merah putih yang perwira berkibarlah selamanya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan hakikat bangsa negara, Bapak mau tanya dulu ke kalian, kalian bisa SMP dulu, apakah sudah mempelajari materi tentang hakikat bangsa dan negara? Pernah sudah? Di kelas berapa? Di kelas berapa? Oke. Sekarang Bapak akan coba kalian flashback dulu, kalian waktu SMP dulu tentang hakikat bangsa dan negara, ya. Apa itu bangsa? Coba Yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ada tidak? Oke, Sylvie. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu yang terjadi karena adanya persatuan aktif dan tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. Oke, itu menurut siapa? Menurut siapa ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sylvie. Oke. Yang kedua. Begitu. Ya? Oke, bisa dipahami ya? Ini untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis pengertian bangsa dan negara serta untuk dibacakan oleh 3 orang saja. Bapak minta 3 orang menurut Hansdorf, Ernst Bennett, dan Oktober. Pak izin membaca. Oh boleh, sebenarnya. Pengertian bangsa menurut Hans Korn. Bangsa adalah hasil perjuangan sejarah manusia yang tidak bisa dirumuskan secara pasti. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor objektif yang menjadi latar belakang dan ciri khas suatu bangsa, seperti persamaan rasa, tahu keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, dan agama atau keyakinan. Oke, seperti persamaan, silakan besar. Pengertian bangsa menurut Ernest Renan mendefinisikan bangsa sebagai jiwa spiritual, satu jiwa terletak di masa lalu dan satu lagi terletak di masa sekarang. Jiwa tersebut adalah kepemilikan bersama dari warisan memori masa lalu dan jiwa lainnya adalah persetujuan masa kini, keinginan untuk hidup bersama dan melestarikan nilai yang diwariskan. Oke, terima kasih pengertian dari Hans Korn. Bangsa adalah hasil perjuangan sejarah manusia yang tidak bisa dirumuskan secara yang sama, akhirnya bersatu. Keinginan yang sama itu seperti apa pada masa dulu? Yaitu keinginan untuk merdeka. Akhirnya mereka bersatu, berkeinginan untuk merdeka dari ras manapun bersatu. Itu bukan dalam hal ras saja, tapi keturunan, ya, atau etnis. Etnis Indonesia dari mana coba? Yang sejarah nih, sudah diajarkan belum di sejarah? Ya, keturunan etnis Indonesia dari mana awalnya?
Negara serumpun. Yang serumpunnya mana coba? Malaysia ya. Berarti itu ya. Semuanya ya. Oke, silakan dibuka di buku paketnya dan kalian juga bisa mencari di internet. Oke, silakan waktunya 5 menit. Oke, sudah ya semuanya ya. Nanti dan pelabut dengan segala adat istiadat dan lembaga sosialnya yang ilustrasinya adalah adanya persamaan kebudayaan antara suku daerah dengan lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Persamaan nasib kesejahteraan baik pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya maupun penderitaan bersama di bawah penjajahan negara lain. Diulang lagi lebih keras biar teman-temannya mendengar. Persamaan nasib kesejahteraan baik pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya maupun penderitaan bersama di bawah penjajahan negara lain. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya, serta merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik atau pemerintah yang efektif, mempunyai suatu kesatuan politik yang berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Itulah pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi negara merupakan organisasi di suatu wilayah. Apakah negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi? Ya, coba yang keras jawabnya. Iya. Ya, karena di sini sudah dijelaskan mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya, sah. Ya, dan ditaati rakyatnya. Nah, kalian taat dulu terhadap negara. Ya. Ada yang kena razia kan kemarin musim operasi? Kalau ada bapak jaga padahal kena ini. Enggak ya, mudah-mudahan jangan ya. Jadi salah satunya kalian ketika berkendara itu taat terhadap negara itu yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Coba bisa disebutkan lagi unsur tertentunya negara ada berapa? Ada Unsur deklarasi dibagi apa saja? Unsur yang kedua ada konstitusi dibagi menjadi berapa? Kelompok 3 sudah, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, perhatikan ya prosedur cara pengerjaannya. Perhatikan. Nanti kalian mempresentasikan ke depan menurut kelompok masing-masing. Ini kalau ini untuk nilai nanti ya, untuk penilaian Bapak ya. Ya nggak apa-apa nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang menganalisis hakikat bangsa dan negara. Saya sebagai perwakilan akan membacakan hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa dan negara. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan manusia dari bangsa dan negara dengan manusia lainnya yang digunakan untuk saling berorganisasi. Kemudian bangsa itu sekelompok orang yang menempati wilayah dan kita adalah kesamaan asal sejarah dan kehidupan. Kemudian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, agak
depanan kelompok 2. Jangan terlalu ke belakang. Oke, dengarkan semuanya. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang temuannya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Agustin, saya sekretaris kelima, saya Dewi Besari, saya Sofia Jani, saya Natasha, saya Rika Madila. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang unsur terbentuknya suatu negara. Yang unsur terbentuknya suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Unsur deklaratif negara adalah kemampuan berelasi dengan negara lainnya. Hal ini dimungkinkan bila negara telah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sedangkan unsur konstitutif adalah penduduk yang menetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menganalisis hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu yang terjadi karena adanya persatuan nasib dan tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. Pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat. Cukup sekian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakikat bangsa negara. Pengertian bangsa itu sendiri adalah komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas, batasnya dan berdaulat. Pengertian negara adalah suatu wilayah tertentu yang luas, memiliki batas serta diakui kedaulatannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itu kenapa seperti itu? Karena di waktu hari Sabtu libur kemarin sudah terjadi bulan. Nah makanya Bapak sekali lagi mengingatkan ke semuanya, terutama laki-laki maupun perempuan, jangan sampai hal itu terjadi dan kalian jangan sampai ikut-ikutan. Karena yang rugi itu adalah kalian sendiri. Semuanya perhatikan dulu. Oke, sebagai rasa syukur kita untuk pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Pancasila. Habis ini pelajaran siapa ya? Terima kasih ya semuanya. Sampai bertemu lagi di minggu depan, di Senin depan.